Berbicara tentang kangkung, setiap orang pasti mengenalnya. Karena kangkungan adalah salah satu jenis sayuran yang populer di negeri kita. Kangkung yang berasal dari India itu tumbuh hampir di mana-mana, terutama di daerah yang berair. Dan kangkung dengan gampang dijumpai di pasar-pasar, baik di pasar tradisional maupun di swalayan. Ngomong-ngomong tentang kangkung, sebagai sayuran yang populer dan digemari masyarakat, terutama masyarakat kita, apa sih manfaat dari kangkung itu sendiri dan ada kandungan apa di dalam kangkung tersebut? Kalau saya baca informasi dari Google, memang banyak kandungan gizi pada kangkung. Pertama, sebagai zat besi. Kangkung mengandung zat besi yang bisa berfungsi sebagai alat pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Selain itu, zat besi yang terkandung dalam kangkung juga bermanfaat untuk pembentukan hemoglobin, sehingga bisa tercegah dari anemia atau kekurangan darah. Jadi orang yang darah rendahnya, saya pikir itu bagus juga sering makan kangkung. Dan contohnya saya ini sering mengalami. Yang kedua, protein. Protein dalam kangkung bisa bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Protein bisa mengatur metabolisme tubuh. Manfaat kangkung yang memiliki kandungan protein tinggi ini juga bagus dalam proses regenerasi sel-sel kulit. Yang ketiga, kangkung itu mengandung vitamin C dan E. Ternyata kangkung juga mengandung vitamin C dan A yang baik dan bisa mencegah timbulnya kanker. Maaf, bukan kanker kantong kering ya. Dan menjaga kesehatan kulit. Vitamin A berfungsi menjaga kesehatan mata, mempercepat penyembuhan luka, mencegah kanker, dan membantu pembentukan sperma, indung telur, dan plasenta pada saat hamil. Yang keempat, di dalam kangkung mengandung lemak, karbohidrat, dan kalsium. Lemak baik pada kangkung juga dipercaya dapat membantu pembentukan sel dalam tubuh dan menjaga organ tubuh. Selain itu, kandungan karbohidrat dalam kangkung bisa menjaga metabolisme tubuh. Kalsiumnya juga berfungsi untuk membentuk energi yang baik untuk tubuh. Yang kelima, vitamin B1. Vitamin B1 ini baik untuk mencegah katarak dan membantu kerja otak. Bagi yang memiliki darah rendah, sebaiknya untuk mengkonsumsi sayuran yang mengandung vitamin B1 seperti kangkung, karena mampu memproduksi sel darah merah yang sangat dibutuhkan tubuh. Nah, seperti saya yang sering alami darah rendah, begitu nunduk bumi terasa berputar-putar. Tapi alhamdulillah dengan sering makan kangkung,
rendah pun bisa diminimalisir. Nah, makanya itu kepada guys di mana saja, terutama guys yang tinggal di pedesaan, di kampung-kampung, justru sayuran seperti kangkung bahkan yang lainnya itu banyak dan mudah ditemukan. Manfaatkan itu. Masyarakat perkotaan itu justru makanan-makanan yang berasal dari kampung, yang dulunya dianggap kampungan, justru sekarang itu dicari. Nah, sementara kita, masyarakat yang ada di pedesaan, justru jangan mentang-mentang gampang ini, malah kita atau masyarakat pengen makan yang enak-enak berasal dari kota. Padahal justru sekarang itu makanan-makanan yang dari kampung itu diolah sebaik mungkin, dicari. Terus manfaat kangkung untuk kesehatan. Manfaat kangkung untuk kesehatan sebenarnya sangat banyak. Ada 25 lebih lah gitu. Tapi saya di sini akan menerangkan cukup 7 saja gitu. Yaitu kangkung bisa dijadikan sebagai obat insomnia, susah tidur. Kandungan karbohidrat dan lemak dalam kangkung bisa memicu otak untuk merasakan kantuk. Manfaat kangkung juga bisa digunakan untuk memperbaiki waktu tidur yang tidak teratur. Jadi kita susah tidur ini, akhirnya tidur pun gak teratur. Dengan sering makan kangkung, insya Allah kita bisa teratur. Caranya cukup mudah, yaitu hanya dengan mengkonsumsi kangkung yang sudah diolah, seperti dijadikan tumis dan kemudian disantap dengan nasi. Yang kedua, kangkung mencegah penyakit sariawan. Kandungan vitamin C pada kangkung bisa mencegah penyakit sariawan hingga gusi berdarah. Kalian hanya perlu mengunyah daun kangkung yang sudah dibersihkan. Jadi punya aja daun kangkungnya, tapi udah bersih dong. Nah, daun kangkung ini juga mengandung antiseptik alami yang bisa membunuh kuman pada gigi dan mulut. Yang ketiga, mengurangi kolesterol. Manfaat kangkung selanjutnya adalah bisa mengurangi kolesterol. Kangkung adalah sayuran yang baik dan bisa menurunkan berat badan hingga mengurangi kolesterol secara alami. Kangkung juga yang keempat bisa mengobati penyakit kuning. Penyakit kuning dan masalah hati bisa diatasi dengan mengkonsumsi kangkung. Sayuran ini bisa digunakan untuk pengobatan ayurvedik pada penyakit kuning dan masalah hati. Ekstrak kangkung ternyata dapat memberikan pelindungan terhadap kerusakan hati yang disebabkan oleh bahan kimia karena modulasi izin deteksi, antiseptik, dan sifat pemicu radikal bebas. Yang kelima, kangkung bisa mencegah anemia. Zat besi dan fosfor pada sayur kangkung bisa menjadi zat utama untuk melawan anemia. Zat besi dan fosfor berperan dalam mendukung asupan oksigen dan zat gizi yang optimal bagi sel dan organ tubuh. Pilihlah kangkung yang mudah dihabisi karena kandungan zat besinya masih cukup tinggi. Yang keenam, mengatasi sembelit dan gangguan pencernaan. Tahu sembelit kan? Guys, sembelit itu kita mau BAB susah. Nah, itu susah
sekali sakit, terasa sakit gitu. Karena pencernaan terganggu, kotoran numpuk di dalam perut, mau keluar susah. Makanya sering-seringlah makan kangkung, karena makan kangkung bisa mengatasi sembelit karena kandungan serat yang tinggi pada sayuran ini. Hal ini dapat membantu pencernaan dengan cara yang alami. Kalian bisa membuat jus kangkung, ya maksudnya jus kangkung rebus jika mengalami sembelit. Selain itu, kangkung juga sering digunakan untuk pengobatan infestasi casing usus karena mengandung latex yang digunakan sebagai agen pencahar. Yang ketujuh, jika dikonsumsi oleh ibu hamil, maka manfaat kangkung bisa mencegah diabetes pada ibu maupun pada janinnya. Antioksidan yang bisa menangkal oksidasi penyebab diabetes pada sel-sel tubuh ibu hamil dan janin. Berapa manfaat? Nah, tadi saya menerangkan 7 aja, sebenarnya masih banyak manfaat kangkung yang lain. Pada penayangan kali ini saya akan menayangkan tentang bagaimana caranya mengubah kangkung air menjadi kangkung darat. Ini ternyata saya dapat ilmu ini secara sengaja, otodidak mungkin ya. Jadi, dan ini jumlahnya itu memang hanya sedikit, saya nanam di sekitar rumah saya, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat juga. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan di luar. Guys, seperti saya katakan di dalam, kali ini saya akan mengubah kangkung air menjadi kangkung darat. Sebenarnya untuk perhitungan bisnis nggak begitu menguntungkan. Kita masih mendingan menanam biji-bijinya. Tapi ini sekedar pengetahuan kita aja. Mari kita lihat ke belakang. Guys, ini kangkung air nih saya udah nyiapin yang akan saya tanam di darat. Nah, ini lihat panjang-panjang ya, dan ini akarnya sampai ke batang-batang. Lihat ini akar-akar, ini akar-akar. Sementara kalau kangkung darat itu akarnya itu nggak sampai merembet ke batang-batang. Nanti bisa kita lihat di kangkung yang panjang, akarnya cukup satu ke bawah ke tanah. Ini mungkin karena pengaruh dari si kangkung sendiri itu mungkin di atas air, semuanya kena air, jadi akarnya tumbuh atau misalnya merembet lah gitu. Misalnya digeletakin di tanah yang ada airnya, kayaknya akarnya merembet. Beda dengan kangkung darat. Kalau kangkung darat cukup satu aja. Dan ini dari warna aja bisa guys lihat, cukup kotor ya, ini kotor. Dan ini mau kotor ini mungkin karena kena air gitu ya, direndam air, jadi dari warna kelihatan kotor, dari emang kondisinya tuh ada sedikit tanah yang nempel gitu. Beda dengan kangkung darat, dari warna pun jelas beda gitu, beda. Ini warnanya agak kemerahan, warnanya warna kotor lah gitu. Terus sekarang saya akan mencoba menanam ya kangkung air deh, biar berubah menjadi kangkung darat. Ya coba lihat, mau saya potong ya. Nah, potongnya cukup pakai tangan aja ya, ini dia yang ada akarnya, ditanam yang ada akarnya. Kira-kira
berapa gitu, 4 ya, atau ya 4 misalnya gitu. Tapi ini 4 juga terkadang yang jadinya cuma 1, yang jadinya cuma 1. Jadi nggak tumbuh semua sih gitu, paling jadi 1 atau 2 gitu. Tapi emang ada juga yang semuanya. Ini sobek-sobek ini emang mungkin lagi cuaca nggak bagus, kangkung itu banyak dimakan hama gitu, makanya pada sobek. Mari kita lihat agak sini, nah di sini aja nih. Nah di sini ya, coba lihat. Nah ini kosong kebetulan ya. Begini, karena juga biasa. Nah ini yang udah saya tanam sebelumnya, ada yang lebih banyak lagi nanti di sebelah sana. Yang udah saya tanam sebelumnya, ini ada yang terlihat ya warnanya itu berubah. Ini memang sengaja nggak tanam saya penuh ini, karena saya tanam pakai bibit ya, biji-bijian, yaitu kangkung darat. Ini belum pada tumbuh. Nah, kalau dilihat ke sana, ini udah tumbuh nih, udah ini lihat, coba lihat. Nah ini mulai tumbuh ya, jangan diinjak nih. Nah ini udah mulai tumbuh, ini baru 4 harian lah, 3 hari 4 hari lah gitu. Terus sampai sana, yang di sawah juga saya banyak nanam, udah mulai tumbuh sama. Nah terus ini, nah ini yang agak banyak nih. Nah bisa dilihat ya, dari warna juga kelihatan berubah gitu ya, berubah. Ini tergantung lamanya, tergantung lama dan berapa kali dipetik ya. Kalau yang udah agak lama, ya seperti ini udah agak lama, ini udah hampir 100% kangkung darat warnanya. Kalau ini masih kelihatan kangkung airnya, cuman memang warna udah mulai berubah itu, dan daun tuh kelihatan masih besar gitu, seperti ini. Nah, coba lihat. Nah coba ini lihat. Nah ini sengaja saya tanam, saya nyoba di pot gitu, tapi di pot juga emang ternyata bisa juga ditanam, yang penting sering disiram pakai air. Nah ini lihat yang ini nih, ini kan panjang nih, udah panjang nih. Nah kalau di air ini pasti ini tumbuh akar-akarnya di sini nih, tapi ukur setiap ada daunnya itu tumbuh ini sini. Tapi di sini enggak, cuman yang penting jangan nempel ke tanah yang agak basah. Kalau ini nempel ke tanah yang basah, bisa timbul akar-akarnya gitu. Nah ini juga banyak ya, ini cuman belum pada jadi. Nah di sawah juga cukup banyak ya. Cuman gitu guys ya, ini sekedar pengetahuan kita saja, karena kalau untuk bisnis memang nggak begitu menguntungkan ya. Masih lebih bagus kita nanam biji-biji kangkung itu sendiri. Kalau ini sekedar untuk pengetahuan dia, biar kalian tahu ternyata memang kangkung air itu bisa dirubah. Kita bisa mengubahnya menjadi kangkung darat dan terlihat lebih bersih kalau kangkung darat itu. Kalau kangkung air kelihatan kotor, tapi tetap aja kalau daun-daunnya ini bersih ya. Pokoknya yang nggak kena airnya pasti bersih, Nah itu guys, jadi barangkali ada yang tertarik, silakan untuk mencobanya gitu, Oh ini
panjang sekali ini, coba kalau dilihat ini. Jadi begitu guys ya. Pada dasarnya ini sekedar pengetahuan kita aja, bahwasanya kangkung itu bisa dirubah ya, bisa dirubah dari air ke darat ya. Untuk selanjutnya kita saksikan saya menanam kebetulan beberapa kangkung darat yang sudah tumbuh, dan juga saya akan memperlihatkan tanam kangkung darat punya teman saya, dan saya kebetulan juga saya membelinya untuk dibawa ke pasaran. Demikian guys, jangan lupa guys untuk subscribe, like, komen. Guys, kangkung darat di situ terlihat ada kangkung yang udah dipetik ya, udah siap dijual, ada 2 baris. Nah ini kangkung, nah ini juga siap dipetik. Saya juga ada memesannya mau untuk dibawa ke pasar. Nah kalau yang agak jauh itu kangkungnya masih muda, belum bisa dipetik. Nah itu sengaja biar yang punya ladang kangkung menjualnya nggak khawatir nggak kejual, tapi bisa menjual beberapa dulu. Ini ada berapa liar ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Karena menjualnya dalam omset tak begitu banyak. Ya ini baru tumbuh berapa hari. Ada yang baru ditanam belum pada tumbuh.